Di video ini saya akan jelasin tentang pembagi arus dan pembagi tegangan ya. Ini akan berguna nanti ketika kalian mencari arus atau tegangan di setiap resistor, di soal-soal yang semacam itu ya. Nah, begini, kita mulai dari pembagi arus ya. Pembagi arus itu berlakunya kalau kalian ketemu resistor yang paralel, rangkaian resistor yang paralel. Kalau paralel arusnya akan kebagi, logikanya seperti itu. Nah, arus sama hambatan sama resistor itu berbandingnya terbalik. Jadi kalau ya ini kan logika dasar ya, kalau kita melewati suatu jalur yang hambatannya besar, pasti arusnya akan kecil. Kayak anggap aja air gitu kan. Kalau hambatannya kecil ya arusnya akan besar gitu. Jadi berbandingnya terbalik, sehingga bisa dijadiin rumus seperti ini. I1 banding I2 akan sama dengan seper R1 banding seper R2. Perbandingan seperti itu. Nah, contoh pertama misalnya ada arus 12 ampere melewati percabangan 2 paralel seperti ini. Katakanlah ini I1, ini I2 gitu ya. Masing-masing melewati R1 10 ohm dan R2 juga 10 ohm. Ini hambatannya sama. Oke. Ini sebenarnya tanpa rumus pun kita bisa langsung dapat. Kalau kepecah dengan hambatan yang sama ya berarti tinggal dibagi aja. Jadi sebenarnya ini tinggal udah pasti nih 6 ampere, 6 ampere. Karena hambatannya sama, nggak usah pakai rumus, kita logika aja bisa. Ya. Tapi kalau hambatannya beda, misalnya yang soal kedua ada 12 ampere melewati percabangan I1 sama I2. I1-nya 6, I2-nya 3. Nah, ini baru kita pakai rumus aplikasinya ya. Jadi I1 banding I2 akan seper R1, R1 itu yang atas 6 banding seper R2, R2 yang bawah 3, seper 6 banding sepertiga. Supaya angkanya bagus, nggak pecahan, kita kali 6 gitu ya. Jadi 1 banding 2. Nah, jadi di sini kita cari I1 itu 1 kan. Kalau kayak gini kan I1 banding I2, 1 banding 2. I1 itu yang 1. Jadi 1 per penjumlahan mereka, 1 tambah 2. Kali I yang mau masuk nih, 12. Gitu cara pakainya ya. Jadi 1/3 kali 12. 4 ampere. Kalau I2 berarti 1 tambah 2. Ininya 2 ya, kalau I2 ya. I2 ininya 2. Jadi 2 per 1 tambah 2 kali 12. 2/3 kali 12, 8 ampere gitu. Jadi dari sini kelihatan ya, kalau yang atas yang 6 ohm itu 4 ampere, yang bawah 8 ampere. Nah, kalian bisa lihat kalau hambatannya besar, arusnya kecil, hambatannya kecil, arusnya besar. Gitu. Demikian juga kalau misalnya ada 3 nih perbandingannya. Ada I1, I2, I3, dia ngelewatin percabangan 3. Ya sama caranya, kita buat aja I1 banding I2 banding I3 akan menjadi seper R1 banding seper R2 banding seper R3. Jadi di sini seper 6 banding seper 3 banding seper 2. Kita kali 6 jadi 1 banding 2 banding 3. Baru kita cari satu persatu. I1 berarti 1 per 1 tambah 2 tambah 3 kali 12 ampere. Berarti 1 per 6 kali 12, 2 ampere. I2 berarti 2. I2 2 ya, 2 per 6 kali 12 ampere. Berarti 4 ampere. I3 nya 3, berarti 3 per 6 kali 12 ampere. 6 ampere. Nah, dari sini kalian kebagi 3-nya kelihatan ya. Jadi yang 6 ohm akan dapat 2 ampere, yang 3 ohm akan dapat 4 ampere, yang 2 ohm akan dapat 6 ampere. Seperti itu cara kerja dari pembagi arus. Jadi kalian ketemu cabangan, bisa cari setiap cabang, setiap jalur berapa arusnya. Seperti itu. Nah, kemudian temannya dari pembagi arus adalah pembagi tegangan. Kalau pembagi tegangan berlakunya pada rangkaian resistor yang seri.
Di gambar resistornya seri seperti contoh ini, tegangan dan hambatan berbanding lurus. Kalau hambatan sama tegangan berbandingnya lurus. Jadi V1 banding V2 rumus dasarnya ya adalah R1 banding R2. Perbandingannya lurus. Nah, dari sini kita bisa cek ya, misalnya ini ada tegangan 12 volt. Nah, ini kan di sini ada R1 ya. Di sini tuh nanti jadi V1 nih. Yang menjepit si R1 itu ada tegangan V1. Yang menjepit R2 ada tegangan V2. Kalau misalnya hambatannya sama lagi seperti ini, berarti kebagi aja 12 voltnya kebagi 2 kiri kanan. Masing-masing berarti 6 volt. Ini 6 volt, ini 6 volt. Akan dapat tegangan yang sama, kebagi rata. Tapi kalau tidak sama, misalnya contoh kedua tuh ya, 3 ohm sama 6 ohm baru kita bikin. V1 ini R1 3 ohm, ini R2. Jadi V1 banding V2 sama dengan R1 banding R2. R1 3, R2 6. Jadi dari sini kita bisa dapat V1 3 per 3 tambah 6 kali 12. Berarti 3 per 9 ya. 3 per 9 sepertiga kali 4. Sepertiga kali 12, 4 volt. V2 6 per 9 kali 12. 8 volt. Nah, kalian bisa lihat kalau yang tegangan yang hambatannya kecil justru akan dapat tegangan yang kecil juga. Yang hambatannya besar akan dapat tegangan yang besar. Kebagi ratanya gitu. Kebaginya tidak rata karena hambatannya beda. Oke, nah misalnya kalau kebagi 3 seperti ini, caranya juga sama. Ini ada R1, ada R2, ada R3. Berarti V1 pakai merah ya. V1 banding V2 banding V3. Berarti 2 banding 3 banding 6. Nah, misalnya ini 22 volt deh. Saya ganti. Jadi, kalau kita mau cari V1 angkanya 2. 2 per 2 tambah 3 tambah 6 kali 22. 2 per 11 berarti 4 volt. Yang V2 angkanya 3. Berarti 3 per 2 tambah 3 tambah 6 lagi kali 22. 3 per 11 kali 22. 6 volt. Ya, 3 per ya, betul. Terus yang V3 berarti 6 per 11 kali 22. 12 volt. Seperti ini pembagiannya. Jadi yang di sini V1 akan kebagian 4 volt. V2 akan kebagian 6 volt. V3 akan kebagian 12 volt. Kira-kira seperti itu cara pembagi arus dan pembagi tegangan ya. Jadi kalian nanti harus tahu kapan pakai pembagi arus, kapan pakai pembagi tegangan. Dan ini akan berguna banget ketika memecahkan soal yang ditanya arus pada ini berapa, arus atau tegangan pada resistor ini berapa. Kira-kira begitu. Oke, pahamin dulu yang hal ini. Terima kasih.